kali ini kita mau ngerjain mobil Mercy E300 yang bakal kita wrapping dari warna hitam glossy jadi warna hitam doff. Saksikan ya, penasaran kan? Simak videonya sampai habis ya. Oke. Yo halo bro, balik lagi ke channel kita Desticker bareng gue Heru dan ini Wargi dan ini gue David. Oke, kita kali ini kedatangan Mercy seri E300. Warnanya ini hitam metalik ya, bisa dilihat. Nanti kita akan wrap mobil ini pakai hitam doff Max Decal. Untuk yang penasaran hasilnya seperti apa, tunggu aja terus video kita sampai selesai. Cek itu. Oke bro, kali ini gue bakal ngejelasin step by step pengerjaan wrapping di die sticker. Untuk pertama, ketika mobil datang, itu kita pasti akan cross check dulu. Oke, cross check ini sebenarnya tuh belum full cross check ya. Karena kita kalau kedatangan mobil baru itu yang kesini pasti keadaannya dalam keadaan kotor. Paling kita cross checknya dikit dulu sih, habis itu baru masukin mobil, kita cuci. Oke, kita cuci dulu, habis cuci baru kita pembersihan aspal. Oke, pembersihan aspal ini penting banget ya, karena mobil itu di Jakarta ya kalian tahu lah banyak aspal kotoran gitu. Jadi ya kita harus bersihin dulu sih aspalnya. Terus habis itu kita cuci lagi, oke? Habis cuci baru kita masuk ke step detailing polish. Mungkin kalau untuk detailing polish nanti bisa dijelasin sama Bro Rudy. Silakan Bro Rudy. Detailing polish itu kita buat mastiin kalau body udah nggak ada scratch atau sisa-sisa dari stone chip, kita halusin lagi. Jadi untuk pemasangan stikernya lebih halus dan kelihatan lebih natural seperti cat jadinya. Setelah itu kita perhatiin semua body mana aja yang bisa kita poles, mana aja yang bisa kita hilangin. Setelah poles itu jadi mobil lebih seger lagi lah pokoknya. Oke, setelah proses detailing polish, kita lanjut ke cuci lagi. Kenapa harus dicuci? Karena polish dan detailing itu pasti membuat bodi itu licin sehingga stiker nggak nempel, jadi kita harus cuci lagi. Setelah kita cuci, masuk ke step pengukuran dan pengemalan. Step ini bakal dijelasin sama Bro David karena dia yang lebih tahu tentang hal itu. Silakan Bro David. Oke, sebelum masuk ke pemotongan bahan dan pengemalan stiker, kita terlebih dahulu harus mengukur bodi mobil. Kita harus tahu panjang lebarnya bodi mobil tersebut. Lalu setelah kita mengukur panjang lebarnya bodi mobil tersebut, kita masuk ke pemotongan bahan. Oke, setelah proses pengemalan dan pemotongan stiker, kita lanjut ke proses pemasangan stiker. Untuk panel pertama yang kita pasang itu harusnya atap, cuma mobil kita ini yang kebetulan tidak ada atap karena dia ada panoramik. Jadi kita skip aja itu atap, kita lanjut ke kap mesin. Kenapa harus kap mesin? Karena itu bagian paling gede di satu mobil itu sih ya. Jadi kita lakukan pemasangan kap mesin. Kenapa pilih kap mesin? Karena kap mesin itu kalau udah kelar dia bisa diangkat. Jadi untuk pemasangan samping-samping seperti fender dan bumper itu tidak mempengaruhi, kalau nggak istilahnya itu nggak nempel-nempel lah ya ke kap mesin itu, karena kap mesinnya itu udah karena kap mesin. Kita lanjutkan ke pintu. Pintu kita kerjain itu, kita tempel stiker kanan kiri. Setelah pintu baru fender. Kenapa kita pintu dulu? Karena kalau kita ngerjain pintu itu, setelah kita ngerjain pintu itu bisa kebuka. Jadi ketika pengerjaan hilang melengkung tidak mengganggu pengerjaan tampilan ini.
bagian terakhir, karena biasanya bumper itu pengambilannya di beda hari. Jadi ketika ngerjain bumper itu biasanya di pagi hari supaya pikiran kita, tenaga kita masih fresh. Oke? Setelah pemasangan seluruh bodi kelar, kita lanjutkan ke tahap finishing. Finishing ini meliputi per panel ya. Jadi setelah kita masangkan mesin, pintu, pilar, bumper dan lain-lain, selanjutnya itu kita finishing per panel. Kenapa harus di finishing? Karena kita harus mendapatkan hasil yang maksimal di kendaraan tersebut. Jadi kita finishing di pojok-pojokan, di dalam-dalaman, lintas. Kita tuh harus tetap detail di tempat kayak gitu tuh. Karena di pojokan, di selah-selahan itu biasanya hal-hal yang kurang diperhatiin sama orang-orang stiker mungkin ya. Tapi kita harus tetap perhatiin hal-hal tersebut. Kenapa? Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, biar customer tetap puas sama hasil yang kita berikan. Jadi finishing, detailing terakhir. Habis itu setelah kita merasa cukup dengan hasil kita dan kita udah layak nih kita kasih ke customer, maka customer akan datang dan mobil kita serahkan ke customer. Halo guys, setelah beberapa hari proses pengerjaan mobil ini akhirnya selesai dan siap diambil ke customer. Tapi kita bakal tanya-tanya dulu nih sama supervisor kita mengenai pengerjaan mobil ini. Hai Mas Heru. Mas Heru, bisa jelasin nggak gimana proses pengerjaan mobil ini beberapa hari sih? Oke. Jadi gue jelasin proses pengerjaan mobil ini itu memakan waktu sekitar 4-5 hari. Kenapa sih? Pasti ntar ada yang nanya nih, kenapa sih bisa sampai 4-5 hari? Karena mobil ini tuh selain di body, kita juga stikerin di chrome. Jadi kalau di istilah stiker itu ya di LED chrome lah. Terus setelah itu kita juga ada penambahan di sisi pelek nih. Oh gitu. Jadi di sisi pelek ini kita pasti dip 4 pelek, dan ini tuh kira-kira memakan waktu 1 harian lah. Soalnya ini kan harus nunggu kering dulu ya, jadi nggak bisa langsung kita semprot langsung diambil tuh, nggak bisa, harus nunggu kering baru selesai gitulah. Tapi looknya kayak itu ya, kayak stiker gitu, Ya, bagus. ini gelap bagus. Terus gimana sih, ceritain dong sama yang ada di sini semua. Kira-kira kesulitannya apa sih ngerjain mobil ini? Untuk kesulitan mungkin kalau di mobil Mercy itu terlihat di bumper depan sih, karena di bumper depan itu pasti semua tempat stiker termasuk kita pasti lihat di sisi ini. Sisi ini itu sangat-sangat ekstrim gitu lah ya kalau di istilahnya tuh. Ini kita mulus nggak ada sambungan, dan ini yang paling susah tuh di sini. Itu doang sih. Yang lain-lain satu body sih overall ya oke sih, aman lah. Aman. Mas Heru, Oi. mau tanya lagi nih. Kira-kira ini perawatannya gimana ya? Kalau ada yang mau nanya. Perawatan di stiker hitam Dove ini mungkin untuk perawatan ini setelah diambil ke customer paling enggak 2 hari jangan dulu dicuci. Kenapa sih 2 hari? Karena biar stiker itu nempel dulu. Setelah 2 hari bolehlah cuci biasa aja, cuci steam itu boleh. Terus untuk yang biasa nyuci di steam mobil, usahain bilang ke tempat cuciannya itu airnya itu jangan terlalu kenceng. Kan biasanya ada yang bias, ada yang pilot itu yang kecil itu. Nah itu jangan terlalu yang kecil itu, jadi agak bias dikit aja untuk ke bagian stikernya. Terus habis itu mungkin jangan kena wax atau poles. Semir ban juga kalau bisa molesnya jangan sampai nyiprat-nyiprat ke bodi gitu. Jadi usahain bodinya tetap apa adanya, jangan di wax ataupun di lain-lain lah. Itu aja sih perawatan. Oke. Terus buat pemasangan di sini nih, ada garansi nggak sih? Untuk garansi, jadi setelah pemasangan di kita, Iya. customer ambil mobil,
Ketika ada bagian panel-panel yang ngangkat karena kesalahan pemasang kita, bawa ke sini lagi aja biar kita benerin, kita cangin lagi lah. Tapi kalau semisal dibawa customer ada yang lecet karena goresan kesalahan si customer, kita nggak garansi. Jadi customer yang harus ganti biayanya. Oke, pokoknya kalau misalnya ada pemasangan yang nggak rapi, bawa sini aja nggak apa-apa. Kayak gitu ya Mas Heru Iya, ya? biar kita benerin. Oke, thank you Mas Heru. Siap. Udah ngejelasin ke kita semua tentang proses pengerjaan mobil ini. Oke, Siap. thank you. Thank you. Oke. Oke, buat kalian yang pengen wrapping mobil, motor, sepeda, atau kulkas, bisa datang ke alamat sini. Dari stiker di bawah ini. Dan jangan lupa komen dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Pokoknya mau wrapping apapun, ke stiker ya. Thank you.